Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita di pagi hari ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik sekalian, izinkan pada pagi hari ini saya memberikan sebuah materi mengenai budaya hidup bersih pada protokol kesehatan pandemi COVID-19. Ya, kenapa ini sangat penting sekali diberikan? Mengingat pada saat ini kita dalam masa transisi COVID-19, sehingga kita harus benar-benar menjaga perilaku PHBS kita, ya, jangan sampai kita lalai dan akhirnya merugikan diri kita sendiri, ya. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pola hidup atau budaya hidup, alangkah baiknya kita mengenal apa yang dinamakan dengan budaya, ya. Apa yang dinamakan dengan namanya budaya, apa itu PHBS, dan apa itu coronavirus, dan bagaimana cara pencegahan supaya kita terhindar dari COVID-19 dengan cara menjaga perilaku pola hidup bersih dan sehat. Ya, oke. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, ya, dan diwariskan dari generasi ke generasi atau secara turun-menurun, ya, dari kakek kita, orang tua kita, dan kita, ya. Nah, dengan kata lain, ya, budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Ya, banyak aspek budaya yang turut menentukan perilaku komunikatif. Ya, karena unsur-unsur budaya, ya, atau unsur-unsur sosial budaya ini sangat tersebar di lingkungan kita, yang meliputi banyak kegiatan sosial di masyarakat. Nah, itu yang dilakukan dengan budaya. Oke, kita selanjutnya adalah harus mengenal PHBS. Ya, nah, PHBS sendiri merupakan sebuah perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi atau atas kesadaran diri sendiri, sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri. Ya, nah, PHBS merupakan perilaku hidup bersih dan sehat yang pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman, ya, mengenai perilaku, ya, mengenai perilaku hidup bersih melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat secara luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media, ya, berbagai informasi. Oke, apa sih tujuan dari PHBS itu? Nah, kita harus tahu bahwa PHBS mempunyai tujuan, ya. Tujuannya apa? Yakni untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran atau proses merubah pengetahuan, ya, yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan dari PHBS sendiri. Apa sih manfaat PHBS? Oke, secara umum PHBS dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, ya. Nah, maka dari itu, ya, dengan menerapkan PHBS, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, sehingga dia terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, PHBS itu dapat
diterapkan di mana saja. Nah, di sini saya akan mengenalkan tatanan PHBS ya. Yang pertama, PHBS di rumah tangga. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena PHBS di rumah tangga ini untuk membentuk ya sebuah keluarga yang sehat, baik itu di dalam rumah, di luar rumah atau lingkungannya, sehingga masyarakat rumah tersebut menjadi lebih sehat. Nah, terus selanjutnya adalah PHBS di tempat kerja. Ini sangat penting sekali. PHBS di tempat kerja. Kenapa? Karena pada saat kita kerja, kita harus lebih nyaman, terutama melihat kondisi ruangan dan kondisi lingkungan di daerah tempat kita kerja. Kalau lingkungannya kotor, otomatis kerja kita tidak akan nyaman. Oke, selanjutnya adalah PHBS di sarana kesehatan. Nah, maksud dari PHBS di sarana kesehatan di sini contohnya kebersihan atau perilaku hidup bersih di fasilitas kesehatan. Contohnya di poliklinik, di puskesmas, di rumah sakit, ya. Nah, itu semua sangat penting sekali. Kenapa? Karena pada saat ada misalkan pasien ingin berobat ke klinik tersebut, kalau melihat lingkungannya yang nyaman, yang asri, yang bersih, sehat, ya, pasien akan lebih atau cenderung lebih nyaman. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya adalah PHBS di tempat umum. Nah, maksud di sini PHBS di tempat umum adalah contohnya seperti di stasiun, ya, terus di terminal, di pasar dan sebagainya. Ini sangat penting sekali. Kebayang, ya, kalau misalkan di stasiun, di terminal, di pasar banyak sampah, berbau dan sebagainya. Apakah pengunjungnya akan atau penumpangnya akan betah? Dijamin itu tidak akan betah. Malah yang ada akan dapat berisiko terhadap penyebaran penyakit itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah ini paling inti sekali, PHBS di sekolah, terutama adik-adik bersekolah di SMK Kesehatan. Ini sangat penting sekali untuk menjaga perilakunya. Jangan sampai membuang sampah di mana saja. Ya. Nah, ini sangat dilema sekali. Ya. Nah, sangat dilema sekali. Kenapa? Karena setiap sekolah, mungkin hampir semuanya, ya, fasilitas disediakan oleh sekolah, tapi pada kenyataannya sampah masih berserakan di mana-mana, ya, karena kurangnya kepedulian atau kesadaran dari masyarakat atau warga sekolah itu sendiri. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya adalah saya akan mengenalkan coronavirus. Nah, apa sih coronavirus? Coronavirus di sini, ya, maksudnya adalah virus yang dapat menyerang atau menularkan dari hewan, dari manusia ke manusia, ya. Nah, biasanya virus ini mempunyai gejala pada saat dia disebarkan ke manusia. Contohnya hidung beringus, ya, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Ya, tapi dari gejala-gejala tersebut itu bukan berarti divonis langsung corona. Nah, itu salah. Tapi untuk mengetahui bahwa kita terkena paparan corona atau tidak, yaitu dengan beberapa tes. Yang pertama ada rapid test. Ini menjadi dasar sekali untuk menentukan bahwa kita
positif corona atau tidak. Ya, jadi ada beberapa langkah tes yang harus kita selesaikan sebelum kita memvonis bahwa kita terkena corona atau tidak. Ya, oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara pencegahan virus corona dengan ya pola hidup bersih dan sehat. Ya, oke. Yang pertama, kita sering melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ini sangat penting sekali, ya, karena aktivitas kita dalam sehari-hari kita nggak tahu kita habis megang benda apa, ya, di mana megangnya, kapan megangnya, ya. Dengan cuci tangan ini diupayakan dapat mengurangi penyebaran, ya, dari virus tersebut. Selanjutnya, yaitu hindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor. Ya. Selanjutnya yang ketiga, hindari kontak langsung dan berdekatan dengan orang yang sakit. Karena itu menjadi sebuah risiko. Ya, kalau kita kontak dengan orang yang sakit. Bukan berarti kontak orang yang sakit itu sakit selain corona, ya, terutama corona. Nah, kita nggak tahu bahwa di lingkungan kita, teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita positif corona atau tidak, ya, karena di sini dikenalkan bahwa corona itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah OTG, orang tanpa gejala, sehingga kita tidak mengetahui orang tersebut terpapar corona atau tidak. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah hindari menyentuh hewan dan unggas liar. Ya. Nah, karena itu berisiko sekali. Kita nggak tahu hewan tersebut sudah divaksin atau tidak. Ya, sehingga dengan cara kita menyentuh hewan, maka dimungkinkan kita akan terdampak nanti atau terpapar oleh coronavirus ini. Terus yang selanjutnya adalah tutup hidung dan mulut pada saat kita bersin. Nah, ini harus menjadi kebiasaan yang baik. Ya, kita harus menutup selalu dan selalu. Jangan sampai pada saat kita batuk atau bersin, kita tidak pernah menutup dengan tangan kita. Ya, oke. Selanjutnya adalah membersihkan dan mensterilkan permukaan atau benda yang digunakan. Contohnya buku. Ya, kita bisa membersihkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bisa dengan penyemprotan desinfektan ataupun dengan cara yang lain. Ya, terus yang selanjutnya adalah jangan keluar rumah pada saat kita sedang mengalami sakit, karena dalam kondisi sakit itu imunnya sedang menurun, sehingga dimungkinkan akan lebih berisiko, ya, terkena paparan COVID-19. Terus yang selanjutnya adalah kenakan masker. Ya, ini menjadi sebuah kewajiban pada saat pandemi ini. Kita harus selalu dan selalu memakai masker kemanapun kita beraktivitas, mau di dalam ruangan, mau di tempat umum. Ya, oke. Selanjutnya adalah terapkan physical distancing. Kita harus menjaga jarak, ya, jarak aman. Supaya apa? Supaya pada saat ada orang yang terpapar virus corona, batuk atau bersin, ya, sehingga dropletnya tidak dimungkinkan kalau terjadi jaraknya jauh. Itu ya. Nah, itu mungkin cara pencegahan dari virus corona dengan
merubah perilaku pola hidup bersih dan sehat. Ya, terima kasih. Saya ucapkan semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam merubah perilaku atau budaya hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.